kan orang kalau pengen melampiaskan itu ya, kemana nih? Oh, ya coli paling mah. Oh, coli. Iya. Nah itu berarti coli sehari bisa berapa kali itu? Sehari bisa 2 kali gua bang coli itu. 2 kali? Iya 2 kali. Emang Emang hobi ya? iya emang hobi sih. Iya. Itu biasanya pakai pelumas apa? Ini apa minyak telon paling ya? Minyak telon? Iya minyak telon paling. Enggak pedes ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan sebekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, Curhat Dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya pernah melakukan hubungan yang begituan di umurnya yang masih muda belia, alias lepas perjakanya ini waktu masih muda sekali. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Mada. Oke. Oh, jangan-jangan Gajah Mada nama lengkapnya ya? Beda itu. Beda. Beda itu nama daerah. Nama daerah. Oh enggak. Bukan nama daerah. Oke. Gajah Mada itu pahlawan revolusi. Oh iya. Enggak, bercanda. Gajah Mada itu adalah patih ya, patih Gajah Mada. Oke, Bang Mada, terima kasih nih udah hadir di studio Ale Jejak Backpacker. Oke, sama-sama. Jadi Bang Mada ini katanya pernah melepas perjaka di umur yang masih belia sekali ya. Iya betul. Di belasan tahun. Di belasan tahun. Iya. Wah gila sih ya. Berarti udah ngiclik gitu ya. Udah ngicrik gitu. Udah ngiclik duluan Udah di ngicrik. umur masih muda. Parah. Berarti masih Gen Z apa Gen milenial? Gen alpha dia itu aja sih. Mudah banget dong. Masih bayi. Iya, masih Oke, bayi. Bang Mada. Nah seperti apa nih cerita atau kisah pengalaman hidup dari Bang Mada ini? Silahkan Bang Mada. Oke. Ini kan gua mempunyai 3 bersaudara. Gua anak pertama. Ya gua punya adik 2. Dulu itu gua belum mengenalin masa remaja itu di kelas 2 SMA gua tuh. Pas ngenalin masa remaja itu. Gua pas lagi masih SMP itu gua masih kayak alim-alimnya lah. Oke. Iya, kayak sering sholat segala macem. Pas gua udah mau lulus SMP, gua mulai lah situ. Mulai kayak badung tapi masih kayak agak pimplan gitu. Ya kayak gua awal itu gua ngetes, gua kok ngeliat orang kayaknya enak banget nih ngerokok ya kan. Dalam hati gua nyoba aja kali ya, nyoba gitu kan, nyoba. Nah di situ gua ke teman gua nyamper teman gua yang emang udah badung duluan dari gua gitu. Kan temen gue namanya Andre, lu kan nih perokok nih, gue nanya gitu. Ya, kenapa sih orang-orang pada demen ngerokok, ya kan? Kata aja, kalau nggak ngerokok asem deh, dia bilang, asem banget. Asem? Emang lu makan buah apaan asem? Enggak, emang itu kalau kita perokok itu kita habis makan. Terus kalau ngerokok itu ibarat lu makan tanpa lauk. Gitu aja gitu kan. Kata teman gue, udahlah lu nih nyobain 1 batang dulu, kata gitu. 1 batang. Kata gue, yaudah sini, gue nyobain dah, gue penasaran juga. Gue ngerokok tuh 1 batang. 1 batang awalnya tuh gue masih ngelepeh, masih muntah-muntah ngerokok itu.
masih batuk batuk gitu kan. Kata teman gue, nah itu pengenalan, kata temen gue, itu pengenalan tuh lu buat masa ke Badung, dia bilang gitu. Gue dari satu batang itu, besokannya kata gue itu kok kayak enak banget ngerokok ya, kayak kecanduan gitu. Gue kayak kecanduan gitu. Udah gitu di situ gue cobalah. Dibilang dari teman gue itu, lu kalau nggak apa, kalau makan nggak ngerokok itu ibarat tanpa lauk deh, kata gue. Apa bener, gue bilang gitu. Gue coba gue habis makan gue ngerokok, iya ternyata enak juga ya. Gue dari situ kecanduan, gue ngerokok tuh. Ngerokok gue beli sebungkus di warung Madura, gue beli. Set. Kata gue, enak juga ya lama-lama ngerokok ya. Dari situ udah tuh, gue besokannya ini gue bilang sama temen gue, Dre ternyata bener Dre. Kenapa? Yang lu bilang kemarin, makan kalau nggak ngerokok itu tanpa lauk itu ibarat kayak hampa gitu. Kata dia. Nah kan gue bilang apa kan, udahlah besok gue ajarin lu Badung ya, ini baru awal, dia bilang baru awal. Besok gue next gue bakalan kasih yang lebih kejam lagi, dia bilang. Lu gila Dre, bener lu bener-bener setan, gue bilang gitu kan. Dari situ lu besokannya gue sekolah, gue masuk sekolah kelas 2 SMP itu, kelas 2 SMP gue di situ nongkrong sama temen gue, nongkrong set. Gue ngeliat temen gue yang ngerokok, kata temen gue, Mada lu ngerokok nggak? Ngerokok gue kemarin sih, tapi emang sih kemarin sih gue nyobain enak banget ngerokok. Udah lu nggak usah malu-malu, udah nih rokok. Dan dikasih sebungkus sama temen gue, dikasih. Pas gue nyobain rokok temen gue itu rasanya beda bang, kayak bukan rokok biasa. Gue nyobain rokok temen gue, ternyata gue tuh dijebak sama temen gue. Di dalam rokoknya itu kayak tembakau ganja. Gue ngerokok, set gue rasain kok mata gue kayak mata naik gitu, kayak di hidung gue ini kayak emang ke bawah ngepai gitu lah, gimana sih, panas di sini juga kan di hidung. Kok bukan ngerokok biasa, kata gue. Itu mata gue kenapa sepet begini, kata gue kan gitu. Dari situ temen-temen gue pada ketawa. Mampus lo, kena jebakan gua tuh, makan tuh rokok, kata temen gua gitu. Yang kemarin temen gua yang ngasih ngerokok ini, dia ikut ketawa gua juga bang. Dari itu gua pas udah ngerasain, dari situ gua nanya sama temen gua, lu pada ngasih gua apaan sih, kok gua kayak ngeplay begini? Kata temen gua, lu mau tahu nggak? Itu isinya ganja. Iya lah, lu gila bener lo, sumpah setan semua lo. Tapi mata gue masih ngeplay bang, masih berat banget mata gue gitu kan. Pas setiap pelajaran itu gue ngeliat pelajaran itu kayak terbayang-bayang gitu, kayak bukan gue masih kayak ngeplay gimana sih gitu. Dari itu gue bilang, anjir sumpah ini gue ke bawah arus banget nih kayaknya nih. Yang tadi gue nggak ngerti apa itu ngerokok apa ganja, gue ke bawah ini. Gue pas udah habis pelajaran gue ketiduran. Pas bangun semua udah pada pulang. Nah gue pulang sendirian. Di situ gue awal itu gue ngeliat cewek ini baru kayak suka dari jauh gitu. Situ gue mau kenalan tapi gue masih malu, kayak masih masa PDKT dulu tuh. Di situ
Gua balik dari situ, dan gua ke rumah temen gue. Pas balik dari sekolah, gua nanya sama temen gua, Dre, lu tahu nggak cewek yang cakep? Cewek cakep mana? Itu loh, yang itu yang rambutnya sebahu. Gue bilang, oh si Nunita, kata temen gue. Oh ini kenapa? Cakep Dre, sumpah sih. Lu ada nomornya nggak? Gue mau kenalan Dre. Kata temen gue gini, ya lu gentleman dulu lah, deketin dulu lah. Lu masa ngelewat gua, minta langsung sama orangnya, kata gitu kan. Kata gua, ya lu parah banget tuh jadi temen. Udahlah, gua minta sendiri dah, gua nyari informasi sendiri. Nah situ gua langsung tuh, gua besokannya ini gua deketin dia pas lagi di jam pelajaran kedua. Pas pelajaran kalau nggak salah MTK, itu pas itu gue deketin dia lagi sendirian lagi ngerjain tugas MTK. Pas gue nyamperin dia, gue awalnya tuh masih gugup kenalan sama tuh cewek bang. Gue bilang, oh, hai. Iya, cewek bilang, ya kenapa? Lo habis dari sini mau kemana? Kata dia nggak kemana-mana. Udah tuh gue situ, gue ada inisiatif buat ngajak jalan dia, tapi dia bilang, lu ngapain di sini deketin gue? Kata gue, nggak apa-apa, ya gue mau kenalan dulu aja sama lu. Tuh cewek itu emang bener-bener cuek, dingin banget bang. Sampai gue deketin tuh emang kayak nggak mau dia gitu kan. Kata gue, ini gue bakalan berusaha nih deketin nih cewek nih kan. Pas dari situ bel bunyi, bel istirahat ke kantin ya kan. Gue ngeliat dia dari jauh, dalam hati gue, aduh ini cewek cakep banget nih, gue harus bisa nih kayak dapetin. Mana bodinya mantep, kata gue kan gitu. Bodinya mantep juga nih. Udah gitu, kata temen gue nyamperin, kata temen gue gini, lu liatin siapa? Gue liatin si Ono. Siapa? Oh Yunita. Iya, lu deketin aja, itu bodinya mantep deh. Tapi susah, dia cuek orangnya. Enggak, dia mah kalau lu udah dapetin nih, lu suruh tanya juga mau dia, kata temen gue gitu. Lu yang bener aja lu, masa iya tapi susah. Udah lah, coba lu deketin aja, udah gampang. Masa susah apa enggaknya belakangan, kata temen gue gitu. Dari situ udah tuh gue deketin pas jam istirahat, gue deketin. Gue minta lewat temennya si Nita. Gue bilang, ini temennya ini namanya Anissa. Gue minta sama Anissa, sini dah, gue mau kenal sama temen lu tuh si Nita. Lu tahu nggak rumahnya di mana? Nggak jauh dari sini, dia bilang, masih dari Jakarta. Dari itu gue bilang, yaudah gue minta WA-nya dah, gue mau chattingan sama dia di rumah. Udah tau, dikasih sama temennya. Pas lagi gue dapat WA-nya itu, gue chat dia, hai. Dijawab cuma ye. Gue nanya lagi, kamu lagi apa? Dia bilang, apa sih? Ya kayak cuek gitu kan, apa sih? Oh di situ buat gue pengen dapetin dia tuh semangat banget itu. Dari situ kata gue,
gua harus bisa nih, gua harus bisa dapetin dia nih, lumayan nih, cakep. Udah tuh gua di situ gua spam, gua ngajakin jalan malamnya. Gua bilang sama Wanita, Yun, jalan sama gua. Jalan kemana? Kata gua, wah ada balasan nih. Dia bilang jalan kemana? Eh, gua bilang gini, jalan ini Kangkringan lu udah biasa belum? Angkringan kayak gimana? Dia bilang gitu kan. Angkringan itu yang kata apa makanan gitu, gue bilang gitu. Boleh tuh boleh tuh, dia tuh mau, dia gua ajak ke angkringan, jajan set. Nah di situ gua adanya apa inisiatif itu, mulai kayak ada rasa apa sangnya sama dia gitu, naik sama dia di situ. Gue bilang, mantap juga nih. Gue lihat kan bawahnya ya kan, terbuka dadanya. Udah gitu gue makin perlahan gue pegang tangan dia buat ngegandeng. Nah gue gandeng dia, yang tadinya dia cuek gue pegang jadi lulu bang, jadi lulu. Set gue bilang, lah ini udah lampu hijau, gue bilang gitu, udah lampu hijau nih. Nah abis dari sini besokannya gue ini nih harus bisa nih buat ini dia nih. Udah tuh gue nganterin balik set. Besokannya temen gue bilang, lu semalam kemana? Gue nanya mama lu nggak ada. Mau gue ternyata nyampar gue bang, gue bilang, lu ke rumah gue kenapa nggak bilang gue WA ke atau apa? Iya kan gue kalau apa mendadak, kata temen gue gitu. Iya sih udahlah, itu temenin gue aja, bantuin kenapa? Itu deketin Nita, gue pengen ituin dia biasa nih bang. Kata si Andre ini bilang, lu tahu nggak kemarin gua habis nyobain minuman, temen gua ngajakin nakal lagi. Gua bilang, gua kemarin udah nyoba ngerokok, terus lu sumpelin gua ganja, lu mau ngajarin gua apa lagi? Nah si itu Andre bilang, gua ada minuman enak nih buat lu, apa kayak melayang, dia bilang gitu. Minuman apa? Pokoknya minuman deh, dia bilang. Dari situ gue bilang, coba gue mau nyobain dong, minum apa sih, penasaran. Nah dikasih sama temen gue bang, kasih temen gue minuman miras tuh. Gue minum, pala gue puyeng. Habis minum itu pala gue puyeng, pikiran kemana-mana, terus udah gitu mata gue merah. Dari situ temen gue bilang gini, udah lu di sini, habis ini lu cobain sini tak, seru ngajak minum. Kata si Andre ini bilang, gue ada rencana, gue bawain Nita tapi lu yang ngelakuin. Gue awal itu yang tadinya nggak tahu miras jadi tahu sama dia. Di situ kata gue, boleh juga sih dulu, gue kemarin malam pengen ngerasain punya dia gitu kan. Tapi kata si Andre ini, udah gini aja, lu chat WA si Nita aja ke rumah gua. Di situ rumah gua sepi. Kata gua, serius lu sepi? Iya. Nanti tapi nongkrong dulu, kata dia. Nongkrong dulu sama anak-anak. Ya udahlah, gua nongkrong dulu. Nongkrong.
ngerokok, gue kan ngerasa ngerokok lagi, jadi kecanduan. Habis itu besokannya pas pulang sekolah gue suruh jemput si Nita ini bang, yang cewek ini yang gue habis ajak semalam kemarin itu. Gue ngajakin cewek ini ke rumah si Andre. Iya, gue ngechat si Andre, Dre, ini jadi ngajakin Nita, jadi udah pokoknya lu cobain dulu minum sama dia, lu lihat reaksinya gimana, pasti dia lebih tinggi dari lu. Masa iya sih? Iya, udah dong. Gue ajak Unita, gue ke rumah Andre bang, gue ke rumah Andre. Dari situ awalnya gue mau bilang sama dia masih malu-malu suruh ngajak minum, tapi pas gue ngeluarin botol, si Nita itu langsung ngambil botol ya, ngambil. Dia bilang, ini botol dari lu minuman. Iya, emang udah apa? Enggak, gue nyangkanya lu nggak minum ginian. Ini katanya dia gitu. Yang emang kenapa? Kan enak. Katanya, iya sih enak. Ya udah dah, minum aja, dia bilang. Gue minum sama dia tuh bang, gue minum sebotol, dia sebotol. Nah pas minum ini, si ini kayak ngerangsang, kayak sange gitu. Dia sange, dia deketin gua dari tangan naik ke badan gua sambil kayak melukin gua gitu. Gua bilang, wah ini mah udah, gua bilang kesempatan gua banget nih. Dari situ gua mulai dari awal ciuman ya kan, ciuman terus gua ngegrepe-grepe sampai gua pun cocokin dia. Sambil gua cocokin dia, terus pokoknya gua tuh udah hampir 1 jam lebih gua itu ngelakuin iclik itu. Di situlah gua udah mulai perjaka gua hilang pas di kelas 2 itu. Loh, colmek mah nggak ngilangin keperjakaan dong, kan pakai jari. Kalau colmek kan nggak ngilangin keperjakaan. Iya, maksud gua di situ udah apa, lebih ke arah bangsa itu sih bang, kayak bandal-bandal gua itu. Iya. Gimana? Tadi kan lebih dari 1 jam itu cuma pakai jari. Iya, jadi pakai jari. Nah di situ gua ada inisiatif buat iniin dia, make dia. Iya. Okay. Ya di situ udah mulai jago gue hilang itu. Habis dari colmekin, dia kan sange naik. Dari sangenya naik itu dia suruh gue telanjang, buka celana buat masukin ke dia. Pada akhirnya gue pun ngewe di situ. Gue ngewe. Ya gue situ dari gue pulang sekolah dari sore sampai jam 8 malam lah gue baru kelar itu. Jam 5 sore sampai jam 8 malam gue baru kelar di rumah Andri. Tapi mainnya berapa lama? Gue mainnya itu 1 ronde, istirahat, nyambung lagi. Oh nyambung lagi? Iya, sampai 3 ronde gue sama dia tuh. Kuat juga ya? Iya, gue sampai 3 ronde gue. Dia tuh dia hype, gue hype gitu. Ibarat bahasa gaul sekarang sih hype. Gue situ udah mulai tuh, gue udah mulai pengen ngerasain ke cewek lain gitu. Ya dari situ udah tuh gue besokannya gue ditanya sama si Andre, yang teman gue yang milik rumah ini, gimana lu nikmatin si Nita? Gak bisa berkata-kata gue, gila hyper banget ya anjir, gue bilang gitu. Kata si
Andre ini udah, lu ini udah menengah masa Badung nih, gue kata dia gitu. Lu awal ngerokok, kedua ngeganja, ketiga ngewe. Dia bilang udah gini aja, besok gue sama anak-anak pengen nyerang ini apa sekolah sebelah. Dia bilang, emang mau ngapain? Tauan, lu harus ikut. Dia bilang gitu. Gue bilang gini, lah kan gue nggak pernah tahu kan. Kata dia, udahlah, bawa pede aja tawuran mah. Dia bilang. Awalnya tuh gue pas ngenal tawuran itu gue megang barang masih gemeter bang, masih kayak nggak pede gitu. Nah gue dikasih barang sama temen gue, kayak barang celurit gitu, dikasih sama temen gue. Bilang sama temen gue, nih lu pegang nih, nanti lu baca orang. Dia bilang gitu. Lu sampai nggak bawa nyawa, lu resikonya tinggi. Dia bilang, emang harus kayak gitu ya tawuran? Iya kayak gitu kan. Udah tuh, nah di situ Badung gua udah mulai naik bang itu. Badung sampai gua kelas 2 SMA pun gua masih make cewek orang lain. Nah gua dari gua kenal tawuran, terus gua temen-temen gua yang punya pacar ini jadi kena imbas dari gua ajak jalan, gua ajakin check in, gua iklik itu cewek teman gua. Sampai gua sama sahabat sendiri pun yang temen deket sekolah tetap gua pakai. Gua pas lagi itu di kelas 1 SMA pengen ke kelas 2 itu gua udah mulai nyobain kayak narkoba gitu bang. Iya gua nyobain narkoba kayak nyobain lisong, nyoba gorila gitu. Ya gitu-gitu. Tapi kalau ngelem enggak, paling nyabu deh. Nyabu ya, paling nyabu. nyabu. Iya. Waktu itu udah kebeli. Iya kebeli. Berapa? Segram pas dulu itu masih 80-an lah bang dulu mah. 80 ribuan lah dulu. 80 ribu itu dia itu sekelingking lah bang. Segram itu aja. Bentuknya itu dia warna putih kayak butiran gitu bang. Gua itu nyoba tuh narkoba itu. Gue nyoba satu, awal itu nggak ada reaksi. Nah pas gue nyoba dari obat pertama itu nyabu itu, gue jadi temperamen, kayak gampang marah gitu ya kan, dideketin orang. Dari situ gue nyoba set, ada orang deket, gue kesel bawahnya, pengen lonjok gitu. Dulu itu kayak gitu bang. Dari situ teman gue si Andre bilang, nih lu udah masuk nih, udah masuk banget ini. Sumpah, ini bukan semada. Dia bilang, ini emang gokil sih. Dia bilang, kata teman gua, dah nih lu habis dari sini bareng sama anak-anak kita nongkrong lagi sambil nyabu bareng. Dia bilang, udah gue nyabu bareng sama teman gua di belakang rumah, nyobain tuh sampai ada yang nge-OD, pokoknya sampai kejang-kejang, ada yang kejang-kejang gitu bang. Dari situ kampung gua di rumah itu dikenal remaja nakal itu, anak-anaknya nakal semua situ. Gua dari situ gua pas udah kelas
3 itu udah mulai kayak renggang. Tapi walaupun ngerenggang gue masih ada kayak nyoba-nyoba ngeganja lagi. Tapi udah nggak mulai ngesabu lagi, enggak. Jadi ibarat gue itu kalau buat ngeganja buat angetin badan itu. Gue make 2 garis buat ngangetin badan. Terus habis dari itu gua ke klub pas itu minum sebotol 2 botol. Dari situ udah tuh gua pas gua pengen lulusan SMA, gua mikir gini, aduh nyesel banget ya gue masa-masa sekolah cuman buat ginian doang. Hancur banget kata gue. Iya, namanya anak muda. Hancur banget sumpah. Bukan cuman gitu-gitu doang, asli kacau. Itu tahu bangga itu kenapa? Bangga aneh. Ya. Tapi setelah itu Bang Mada udah enggak ini lagi ya, apa namanya? Udah Setelah lulus SMA, akhirnya masih banyak pacaran gitu, pacaran suka ngeclik sana sini. Kalau pacaran masih buat ngecek saat ini udah agak berkurang sih. Udah berkurang. Iya berkurang. Ya. Tapi untuk menahan hawa nafsunya itu melewati apa? Melalui apa? Ya buat ini ya kayak kabur gitu. Enggak, jadi buat kan orang kalau pengen melampiaskan itu ya, kemana nih? Oh ya coli paling mah. Oh, coli. Iya. Nah itu berarti coli sehari bisa berapa kali itu? Sehari bisa 2 kali gue bang coli itu. 2 kali? Iya 2 kali. 2 kali gue. Oh parah ya? Iya. Parah ya? Emang hobi ya? Iya emang hobi sih. Dua kali. 2 kali. Oh. Seminggu bisa kali gua 6 kali malah 6 kali coli itu gua dalam seminggu itu. Dalam seminggu. Iya. Itu biasanya pakai pelumas apa? Ini apa minyak telon paling ya? Minyak telon? Iya minyak telon paling. Enggak pedes ya? minyak telon tuh emang licin ya? Emang licin? Licin ya pelumas kan jatuhnya juga. Bukan minyak telon kali ya? Mungkin baby oil kali ya? Iya baby oil yang minyak bayi itu loh. Iya minyak bayi. Iya. Ya kalau minyak kalau pakai minyak telon mah panas, anget gitu walaupun soalnya kan kulit kemaluan manusia itu kan sensitifnya mungkin bisa sama kali ya sama kulit bayi. Iya sama-sama halus. Halus juga. Kalau kulit bayi kan halus memang. Iya. Tapi kan kalau kulit kemaluan manusia itu kan dia agak keriput. Iya keriput. Keriput gitu. Berbulu ya gitu. Iya. Oke.
Selanjutnya itu ya apa namanya kebiasaan ya, Iya, kebiasaan. habit atau kebiasaan dari Bang Mada Hmm, setelah boleh dibilang hyper ya, nggak hyper. hyper sih, nggak ada pelampiasan, lalu dilampiaskan ke jari. Jari ya coy. Itu sensasinya seperti apa sih Bang kalau misalnya pakai jari itu? Sensasinya itu lebih gampang naik sih, kayak emang bener-bener kayak masukin ke cewek gitu rasanya itu, kayak ngeicil gitu rasanya itu. Tapi cepat keluar. Ya tergantung ininya sih, vibesnya. Oh, vibes Iya, ya. vibesnya. Iya, kalau lagi emang dingin-dinginnya buat angetin mah bisa lama keluar. Tapi kalau emang vibesnya nggak dingin atau lagi panas sambil coli gitu lama. Oke. Iya, Biasanya ngebayangin apa tuh? yang Bayangin ngebayangin atau ngeliat nonton? nonton bokep mungkin. Nonton bokep Iya, nonton dari bokep. HP. Iya, dari apa yang kayak apa, drama-drama Jepang itu. Hmm. Mm-mm. Terus itu kan keluar ya. Iya, Nah, itu di mana ditembakinnya? kamar mandi gua. Oh, di kamar mandi. Iya, kamar mandi. Loh, emang nggak kedengeran keluar Kagak, kagak kan suaranya kamar mandi gua pakai peredam, Bang. pakai peredam? Iya. Jadi emang gak gampang tembus. Oh, Lu mau gimana juga gak bakal tembus. mewah ya kamar mandi pakai peredam. Udah kayak studio ya. Sebuah kamar mandi bisa pakai sedang. Saya penasaran jadinya dengan kamar mandi Bang Mada itu pakai peredam. Hmm. Oke. Jadi selanjutnya kalau sama si cewek ini siapa tadi namanya? Ini tak. Yunita ini masih sering ketemu. Masih sering ketemu. Tapi kalau sekarang ya apa ya, buat say hi aja sih. Say hi. Tapi kalau buat ajak jalan-jalan mah mau aja dia. Oh, gampangan. Iya, gampangan dia. Kayak ibarat tuh ya friendly, Bang, friendly gitulah sebutan anak zaman sekarang. Apa? Friendly. Oh, friendly, ya, Iya, friendly. friendship. Ya. Oke. Terus sekarang aktivitasnya apa nih, Bang Mada? Masih kerja? Masih gua kerja, gua kadang freelance juga, Bang. Gua itu jadi karyawan kayak di restoran gitu. Oke, Bang Mada, ya itu ya mungkin kisah dari Bang Mada ini adalah kenakalan pada waktu masih muda. Muda. Ya. Waktunya maksudnya waktu zaman Bang Mada ini masih sekolah. Iya, masih sekolah aja. Ya, jangan ditiru ya dengan apa yang dilakukan oleh Bang Mada ini. Anggap aja kisah dari Bang Mada ini adalah hiburan semata gitu, teman-teman ya. Jadi harap bijak teman-teman juga dalam memilih tayangan atau tontonan yang menghibur gitu. Jadi ya, anggap aja ini hanya sekedar kisah ya. ya, hiburan aja gitu ya Bang Mada. Betul. Oke. Dari sini Bang Mada ada yang mau disampaikan nggak pesan-pesannya ke penonton, mungkin silakan kalau ada. Oke. Buat nakal boleh, tapi jangan sampai kelebihan. Soalnya kalau udah kelebihan, udah susah buat diberhentiinnya. Udah itu aja. Udah itu aja. Oke. Terima kasih kalau gitu Bang Mada. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Mada dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian, cerita gokil kalian, cerita lucu kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 477.683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Mada. Iya, Terima kasih buat waktunya. Makasih. Tapi kalau sekarang masih sering jajan? Kalau jajan-jajan gitu masih? Masih jajan masih. Jajan apa biasanya? Iya, kayak
Jajan-jajan minuman aja sih paling. Ya minum-minuman yang buat Frutang, gitu ya. ciki gitu. Udah, maksud saya jajan kayak mungkin jajan ke wanita gitu. Oh, mungkin iya sih. Masih suka ya? Iya, ya kayak micet lah. Oh, Iya, micet gitu main lah. micet. Iya. Tapi jual diri juga enggak? Oh, enggak lah. Oh, enggak jual diri. Enggak Bang lah. Madanya. Enggak lah. Lumayan tuh. Sekalian terjun kan. Oke, canda Bang ya. Oke, aman. Terima kasih Bang Mada dan Oke. sampai jumpa. Balik.